Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa mala. Saudara, selamat berjumpa lagi dengan saya Fahrul Raji Asmuni dalam Fahrul Raji Channel Aswajda Banjar. Di sini kita sebagai umat muslim diwajibkan melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Karena itu kewajiban bagi seorang mesti dikerjakan. Nah, kan kita mungkin sudah punya pengalaman bahwa kita dalam melaksanakan salat itu sering terjadi hal-hal yang kecil ataupun besar pada diri kita. Itu sebenarnya adalah godaan setan. Di sini ada beberapa macam godaan setan. Yang pertama, godaan setan itu was-was. Was-was. Yang kedua menguap, kemudian ngantuk, bersin, pikirkan dunia, muka terasa gatal, mau buang air, cepat-cepat selesai, lupa rakaat. Nah, di sini kita lihat. Jadi kita godaan setan itu dari berwudu sudah digodanya. Nah, maka orang yang salat itu terkadang was-was membasuh itu. Nah, 3 kah 4 itu kan, bro. Begitu juga saat kita melaksanakan salat baik sendirian ataupun menjadi imam. Nah, kita terkadang maka di dalam Ahlussunnah wal Jamaah sebelum mulai salat itu kita tegak dulu berdiri, konsentrasi, pusatkan pikiran bahwa kita ini menyembah Allah. Lalu sebelum niat atau dalam Ahlussunnah sebelum usaha itu baca dulu qul a'udzu binnas itu kan. Binnas, kemudian diserahkan kepada Allah bahwa ya Allah tolong peliharakan salat hamba karena saya menghadap Engkau ya Allah. Ilahi anta maksudi waridaka madlubi. Setelah itu kita konsentrasi, lalu kita pasang niat kalau Ahlussunnah wal Jamaah berusalli untuk mengumandu niat kita itu supaya jangan lepas gitu. Lalu terkadang ada yang diantara peserta itu usalli. Ada juga Allah dan sebagainya, sehingga dia ragu-ragu atau istilah di sini was-was karena godaan setan hebat meragukan kita. Nah, sehingga membuat ragu apa sudah pas atau belum. Sebenarnya kalau niat itu di dalam Ahlussunnah wal Jamaah kasat ta'arud ta'in, cukup sampai situ aja. Kita meniat sepanjang aja melaksanakan salat zuhur, asar atau yang lainnya. Kemudian berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, menyatakan kefarduannya setelah mengikut imam atau yang lainnya itu boleh di luar dari Allah Akbar itu kan. Karena sunnah itu letaknya itu dari Allah sampai Allah Akbar, di sana letak niatnya. Nah, itu pakai mukarana demikian. Jadi boleh kita yang sajaku sembahyang fardu. Nah, sajaku sembahyang fardu zuhur. Setelah itu boleh lagi di luar itu kan. Nah, itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah di bidang syariat. Tapi kalau para ahli sufi mereka tidak lagi, karena sudah tahu bahwa zuhur itu letaknya situ. Niatnya itu apalagi rasa Allah Akbar itu saja. Seperti Muhammadiyah juga begitu kan. Mereka tidak perlu melepaskan usalli itu, karena arti usalli itu sudah ada di dalam hati sengaja. Ahlussunnah melakukan demikian karena kebanyakan Ahlussunnah itu pengikutnya dari kelas bawah. Nah, karena dari kelas bawah itu banyak yang belum pintar, masih banyak orang awam. Orang awam itu artinya orang bodoh itu kan. Nah, karena itu mereka perlu ada bimbingan dengan lapas usalli itu. Nah, jadi banyak yang was-was. Nah, usalli itu kan. Terkadang Allah itu was-was itu kan.
itu langsung saya diyakini sampai itu saja sebenarnya di otomatis itu. Nah, kemudian itu kita kan lalu terkadang waktu salat itu tiba-tiba menguap. Nah itu hati-hati kalau menguap. Nah waktu salat itu kita harus ditutup supaya jangan nyaring suara. Wah itu kan bisa sampai 3 kali kan bisa batal itu. Dan kalau terlalu nyaring mengganggu orang di samping kalau sedang salat berjamaah. Nah itu juga godaan dari setan. Jika mengantuk baru meletakkannya sudah. Nah jadi makmum imam di depan. Nah itu kan itu nanti akhirnya bisa batal kita. Karena itu kita harus konsentrasi dari awal supaya kita jangan mengantuk. Kita perhatikan bacaan kita perhatikan bacaan imam supaya kita konsentrasi itu tidak mengantuk. Jadi nah, tapi kalau kita biarkan hati kita mengembara kemana-mana atau kita biarkan itu mengantuk demikian, maka nanti kita bisa batal itu kan. Nah, itu bersin, tiba-tiba bersin, acis jadi itu. Nah itu berarti kita juga cara ditutup demikian. Kalau sudah gejala-gejala bersin itu tutup saja mulut kita. Nah supaya jangan kedengaran, supaya jangan banyak gerak, nanti harus kita batal itu kan. Kemudian terkadang terasa gatal hidung, tapi menggaruknya jangan seperti itu batal, banyak gerak. Atau misalnya di pipi gatal, nah tiba-tiba tidak hanya gatal, lalu 1, 2, 3, nah begitu kan, sehingga gatal itu tidak membatalkan kita. Maka usaha iblis untuk menggoda dengan cara menggatalkan tubuh kita itu gagal itu kan. Nah itu kita terkadang memikirkan dunia. Nah Allah, kalau waktu salat ingat tadi lupa meletakkan dompet. Nah itu setelah dipikirkan, ternyata timbul pikiran tadi meletakkan di bawah laci meja tugas kita atau di bawah lemari dan sebagainya. Jadi waktu salat itu ingat apa yang hilang. Nah itu berarti kita memikirkan dunia itu kan. Itu harus dihilangkan dengan jalan konsentrasi kita kepada bacaan kita, konsentrasi kita kepada bacaan imam, kita mendengarkan saja. Nah itu, nah jangan sampai pikiran kita itu ke lain. Nah itu tadi kan, lalu misalnya tiba-tiba ingin buang air, padahal semulanya dari sakit perut, tiba-tiba rakaat kedua, nah itu ditahan saja, jangan sampai keluar anginnya. Kalau angin batal, tahan, boleh saja menahan itu kan, tahan sekuatnya. Nah kalau sudah tidak tahan nanti keluar angin, itu batal salatnya. Jadi caranya dengan menahan. Yang paling sering juga lupa itu bermula dari ada was-was, kita ragu. Nah dari keraguan itu, apakah saya ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah kalau ragu demikian, kita atasi dengan kita tambah 1 rakaat lalu sujud sahwi. Nah itu kan terkadang jadi imam pada surahnya gampang saja, waktu duha saja, tapi karena godaan setan tadi tiba-tiba gelap untuk sambungannya, tidak tahu, pada hafal. Ada juga teman inna a'tainakal kautsar, lupa dia sambungannya. Nah padahal ayat yang pilih itulah godaan setan untuk merusakkan salat kita. Tapi kalau kita konsentrasi, kalau kita sudah misalnya baca duha sudah 5 ayat atau 10 ayat, nah atau ayat yang panjang lain, tiba-tiba kita lupa, jangan berdiam, langsung kita sujud. Nah langsung kita rokok dan seterusnya. Karena membaca ayat itu sunat, boleh saja dipotong. Nah itu kan, daripada kita lupa, daripada kita terulang-ulang membacanya. Nah ada kan orang baca yang kalau ya lupa, wala antum abiduna ma a'bud terus akhirnya kata yang makmum lakumkan saja lagi. Nah lakumakan saja. Nah akhirnya yang di belakang juga batal. Nah itu demikian. Itu ada beberapa itu kan yang mungkin 7 atau 8 itu kan yang menggoda kita. Nah kalau kita konsentrasi, kita membaca qul a'udzu birabbil falaq sebelum meletakkan usali itu, nah setelah berdoa kepada Allah,
ingat kita menghadap Allah, bukan menghadap setan dan sebagainya. Insya Allah kita bisa mengatasi godaan-godaan setan yang 7 atau 8 tadi. Demikian segera mengingatkan. Salah khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.